Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma ansur aibal muallimi wa la tuhlik barakata ilmi. Amin. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah ada yang absen nggak masuk? Kita sini semua ya. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, setelah kemarin kita memahami tentang dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan cara tentang pengurusan jenazah. Selanjutnya kemarin, pada pertemuan kemarin kita telah mempraktekkan apa? Mengkafani jenazah dan mensolati jenazah. Sekarang proses yang terakhir dari pengurusan jenazah adalah memakamkan. Sudah pernah melihat atau mengikuti kalau ada tetangga atau saudara yang meninggal sampai memakamkan? Paham atau kira-kira apa? Yang dipersiapkan ketika memakamkan jenazah adalah mempersiapkan apa? Memakamkan jenazah. Yang dimaksud makam adalah galian tanah sedalam tinggi orang dewasa dan satu lambean tangan, kurang lebih 4 hasta atau 2 meter, sebagai tempat untuk memakamkan jenazah. Karena dalam kitab-kitab fikih, diantaranya kitab Safinatun Najah ini, Aqlud dafni kufratun taktumu raihatuhu wa tahrusuhu minasidari. Liang lahat untuk memakamkan jenazah minimal adalah sebuah galian tanah yang tujuannya dua. Satu, kufratun taktumu raihatahu, yaitu tujuannya mengapa 2 meter, tujuannya adalah untuk menjaga bau jenazah ketika membusuk. Jadi dengan galian tadi diharapkan bau mayat tadi sudah tidak bisa keluar. Yang kedua, watahrusuhu minasidari, menjaga jenazah dari binatang buas yang akan memangsanya. Jadi kira-kira kalau ada binatang buas, entah itu anjing atau harimau, sudah tidak kuasa, tidak mampu untuk dibongkar oleh mereka. Tujuannya hanya 2. Lalu selanjutnya
cara memakamkan jenazah. Cara memakamkan jenazah yaitu satu jenazah dikeluarkan mulai dari kepala secara perlahan-lahan dengan membaca gimana tadi? Baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikeluarkan dari keranda dengan perlahan-lahan seraya membaca ini, lalu yang kedua meletakkan mayat di lubang dalam keadaan miring ke kanan serta menghadap kiblat, dihadapkan ke kiblat, miring seperti tidur miring. Dengan catatan kemarin tali-tali kafan sudah dilepas, kain kafan semua dilepas. Jadi kalau ada dengan melihat film-film di media, di televisi ada film-film hantu pocong yang masih diikat seperti ini, itu bohong sama sekali. Gitu. Karena apa? Karena dalam syariat itu tali-tali yang kita pasang kemarin itu ketika pemakaman sudah dilepas semua. Lalu membuatkan bantalan dari tanah diletakkan di bawah pipi. Karena kalau tidak diganjel, istilah Jawanya itu akan ibarat orang tidur itu enggak enak karena terlalu tinggi. Di sebelah leher bagian belakang, di punggung, di pinggul dan paha dengan tujuan agar jenazah dapat berposisi miring ke arah kiblat. Kalau istilah Jawa itu tanah di apa itu dibulatkan itu loh. Istilah Jawa gelu ya. Itu kalau di sini. Tapi kalau di kitab-kitab tidak harus gelu. Boleh dengan apa itu? Bata merah yang masih mentah, labinah, bata merah. Tujuannya apa? Agar jenazah tetap dalam posisi miring. Nanti kalau tidak dikasih tanah itu bisa-bisa itu berbalik terlentang. Ya kan? Lalu selanjutnya setelah itu membuka kain kafan bagian kepala dan menempelkan pipi ke tanah, menutup dengan papan atau batu agar tidak terkena reruntuhan tanah. Nomor 4, menutup dengan tanah secara perlahan-lahan seraya mengharap ridho Allah. Itu cara memakamkan. Selanjutnya apa kira-kira Mas yang pernah jenengan alami ketika mengikuti proses pemakaman tetangga atau saudara juga? Setelah itu apa? Setelah selesai memakamkan, membaca? Oh, ditalkin dulu. Dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama ditalkin. Talkin artinya apa? Diajari, diulang istilah Jawa. Tujuannya apa? Untuk meneguhkan supaya mayat tadi ketika nanti ditanya oleh malaikat siapa? Mungkar dan Nakir bisa menjawab. Pertanyaannya, apakah semua orang, semua makhluk, semua hamba Allah yang berwujud manusia ini nanti di alam kubur akan ditanya oleh Mungkar Nakir? Kira-kira gimana? Ditanya enggak? Ya. Sekarang coba angan-angan film. Di antara pertanyaan Mungkar Nakir kepada jenazah mayit, di antaranya pertanyaan apa? Waman Nabi. Siapa Nabi?
Lah kalau semua ditanya ketika Nabi Muhammad nanti ditanya gimana? Muhammad. Padahal ketika nanti kita ditanya siapa nabimu, jawabnya Nabi. Lah kalau Muhammad sendiri, ada Nabi Muhammad, nanti ketika ditanya Munkar Nakir, jawabnya gimana? Siapa nabimu Muhammad? Jadi makanya tidak semua orang itu nanti akan ditanya oleh malaikat Munkar dan lalu ada pertanyaan, siapa bapakmu? Wa ma'abuka. Siapa bapakmu? Jawabnya apa? Bapak kita siapa? Bapak kita dalam beragama itu Nabi. Apakah Nabi Ibrahim nanti juga akan ditanya? Kira-kira gimana? Wa ma'abuka. Siapa bapakmu Ibrahim? Makanya karena aneh ya. Makanya tidak semua termasuk selanjutnya setelah ditalkin untuk meneguhkan iman kaum mukminin walaupun itu khilaf. Talkin itu khilaf. Maksudnya gini. Ada yang mengatakan talkin itu ya sebelum mati. Sebelum mati ketika sakaratul maut ditalkin diajari dengan mengucap syahadat atau minimal dengan Allah. Nah, tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah ya ketika mau sakaratul maut juga ditalkin, setelah dikubur juga setelah ditalkin selesai sebelum orang pulang, apakah ada doa, apa ada ritual yang lain? Melempar tanah. Nah, ini doanya. Lima baca doa setelah pemakaman sambil menggenggam dan melempar tanah sebanyak 3 kali ke arah makam seraya berdoa. Bacanya 1, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi ambil tanah 1 dilempar, minha khalaqnakum, dari tanah kami menjadikan kamu wahai manusia. Lalu wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kami mengembalikan kamu. Dan wa fiha nu'idukum. Yang terakhir ambil lagi wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kami mengeluarkan kamu pada waktu yang lain, maksudnya pada hari kiamat. Untuk mengingatkan kita bahwa kita asalnya dari tanah dan akan kembali ke tanah dan besok akan dikeluarkan dari tanah. Paham ya? Ya, sekarang yang terakhir. Carilah sumber-sumber bahasa yang lain untuk menambah wawasan keilmuan kamu. Sekarang coba tugasnya ditulis. Tulis tugasnya, Mas, Mbak. Nomor 1, jelaskan bagaimanakah gambaran liang lahat untuk memakamkan jenazah. Jelaskan bagaimanakah gambaran liang lahat untuk memakamkan jenazah. Yang kedua, tuliskan doa ketika memulai pemakaman. Tuliskan doa ketika memulai pemakaman. Yang ketiga, ya belum. Jelaskan tata cara memakamkan jenazah. Rangkaiannya gimana kan? Jelaskan tata cara memakamkan jenazah.
Nomor 4, tuliskan doa setelah pemakaman. Tuliskan doa setelah pemakaman. Yang kelima, bagaimanakah sikap menghormati dan menghargai pelaksanaan pengurusan jenazah? Coba dikerjakan. Boleh cari sumber-sumber buku yang lain atau sumber-sumber ilmu yang lain. Cukup sekian anak-anak sekalian, coba nanti tugasnya dikumpulkan, kasih nama, nanti saya nilai hasil tugas ini. Selanjutnya marilah pelajaran pada kesempatan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3. Gimana, sudah dikerjakan? Sudah selesai belum? Nah, nanti tugas yang tadi saya berikan pada kalian dikumpulkan, nanti saya akan saya nilai tugas yang saya berikan tadi pada kalian. Kalau sudah selesai, tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti PPL saya selama 3 kali. Sejak pertemuan pertama kemarin, kita memahami bab awal tentang pengurusan jenazah, baik sejak cara memandikan, cara mengkafani, lalu kita sudah praktek mengkafani, kita sudah praktek mensolati, dan yang pertemuan tadi kita sudah membahas bagaimana cara memakamkan jenazah. Juga kalian sudah mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, diantaranya tata cara pemakaman dan hikmah yang dapat jenengan petik setelah Anda sekalian memahami bab pengurusan jenazah. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada kalian semua. Tak lupa, semoga pertemuan yang singkat ini selama 3 kali saya PPL, semoga ilmu walaupun tidak seberapa yang saya sampaikan, semoga menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Adapun indikatornya, ciri-cirinya ilmu yang bermanfaat itu apa? Yaitu diamalkan. Cirinya ilmu yang manfaat. Yang kedua, ciri ilmu yang manfaat diantaranya diajarkan kepada orang lain. Setelah saya sampaikan kemarin, tidak ada batasan seberapa banyak ilmu itu harus disampaikan. Dawuhnya Rasulullah, balighu anni walau
ayatnya. Sampaikan dariku, maksudnya kepada orang lain, walaupun hanya satu ayat, itu perlu kita sampaikan, kita ajarkan kepada orang lain. Itu yang disebut ilmu yang barokah. Selanjutnya tak lupa, saya selama PPL di sini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila telah mungkin mengganggu proses belajar mengajar panjenengan. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan ini tidak merupakan pertemuan yang terakhir. Amin. Semoga kita besok bisa berjumpa lagi pada lain waktu dan lain kesempatan. Amin. Semoga kita diberi panjang umur, diberi ilmu yang berkah manfaat, rezeki yang berkah dan manfaat. Tak lupa, marilah kita tutup pembelajaran pada PPL terakhir kali ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Asr. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah alamin. Cukup sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, dapat kita saksikan sekarang liang lahat untuk memakamkan jenazah. Kita lihat kedalamannya. Galian sedalam setinggi orang dewasa dan satu lambaian tangan. Nah, di lubang tengahnya nanti jenazahnya ditidurkan miring mengarah ke arah kiblat. Karena kiblatnya kita orang Indonesia itu menghadap ke barat, sehingga nanti posisi mayit kepala di sebelah utara, lalu kaki di sebelah selatan. Setelah itu nanti galian tanah ini ditutup dengan kayu, lalu baru ditimbun dengan tanah. Inilah gambaran liang lahat untuk memakamkan jenazah. Anak-anak sekalian, kita lihat proses pemakaman jenazah sekarang secara langsung. Ini keluarga besar dari Al-Uswa, Ibu Hajah Turiyah yang meninggal dan dimakamkan di komplek pemakaman Al-Uswa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha itu talinya mulai dilepas talinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, itu diganjel dengan gelu agar supaya jenazah dapat tetap dalam posisi miring.
ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Nah, diadani, Pak. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Ibrani masih nggak teman. la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la Sampai selesai. Sekarang kita saksikan jenazah sedang diadani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, kita lihat secara langsung, tidak hanya teori, tidak hanya praktek, maka mulai ditutup dengan kayu. Enggak ada. Enggak, ini dulu. Ya, habis. Mau jeda. Jeda siapa enggak Ibu? Telat. Dipanjang di sini apa direndam dulu. Berkayak sedek, Pak. Pak, selamat kembangnya dulu. Ini tolong kembang. Ini sudah mulai proses diuruk, ditutup dengan tanah makamnya.
Alon-alon mas. Alon-alon mas, selamat dulu. Sudah juga sih. Ya ampun. Anak-anak sekalian, sekarang jenazah sudah mulai ditalqin. Bismillahi wa billahi wa minallah wa ilallah wa ala millati rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'ul ladaina muhdarun. Baturia sak menika sira sampun pejah. Lan sak menika sira wis ngalih ngalam kubur. Yaiku ngalam barzakh. Panjenengan sampun ngantos kelalen perkasa ingkang panjenengan sungkemi nalika Mbah Turiah tasih gesang nalika Mbah Turiah pisah karo kita inggih menawa nekseni yen temen ora ana pangeran kang hak kejaba Gusti Allah Subhanahu wa taala lan nekseni yen Gusti Muhammad menika utusan Gusti Allah taala. Mbah Turiah sing ati-ati yen sira ditekani malaikat loro ingkang dipasrahi Allah nyubi dhateng panjenengan Mbah Turiah. Panjenengan sampun ngantos kaget, sampun ngantos geter, sampun ngantos khawatir, sampun ngantos wedi nektoso. Sak temen ingkang bakal nekani dhateng panjenengan nggih sami-sami makhlukipun Allah. Mbah Turiah. Yen malaikat loro mangke nakoni nangkli dhateng Mbah Turiah kados matur. Sapa pangeranmu? Apa agamamu, sapa nabimu, apa etikatmu, lan apa kang sira sungkumi nalika sira mati. Yen Mbah Turiah, yen sira ditakoni kaping kalih kadhem-kadhem jawab pangeran kula Gusti Allah. Yen dikaping pindhoni menggah pitakoni malaikat kekalih kala jawab ingkang teges Mbah Turiah, Gusti Allah pangeran kula. Yen dikaping tigani menggah pitakoni malaikat Mbah Turiah kedah sing atos-atos. Inggih menika pitakan ingkang pungkasan. Sira jawab ingkang teges lan ampun grogi, ampun geter, lan ampun kuwatir yen Gusti Allah menika pangeran kula. Agama Islam iku agamaku. Gusti Muhammad iku nabiku, kitab Quran iku panutanku, salat sembahyang iku kewajibanku. Wong Islam kabeh menika minangka sedulurku. Nabi Ibrahim iku persasat dadi bapakku. Aku urip lan mati nek ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbah Turiah, hujah kang tak warake dhateng panjenengan ingkang kula aturaken dhateng panjenengan Mbah Turiah sekelono agama ingkang teman-teman ngertoso yen sira bakal manggen ing alam kubur ngantos benjang dinten kiamat. Inggih menika dintene wong-wong ahli kubur padha ditangiaken. Mbah Turiah ngertoso yen patiku hak mesti wontene manggen ing kubur. Pitakone mungkar nakir ana ing kubur, dinane tangi saking kubur, anane hisab, traju, wat siratal mustaqim, neraka lan swarga iku kabeh hak mesti anan. Satuhune dina kiamat iku mesti tumekani. Lan satuhune Gusti Allah iku bakal nangiaken wong kang ana ing alam kubur. Allahumma shalli ala ya Allah. Allahumma ya anis kula wahni wa ya hadir la sajati anis wahdatana wa wahdata warham gurbatana wa gurbata walakin hujjata wal hujjata wala taftina bada wala tibada wa filana wala ya Allah ya Rabbana karim. Allahumma ij'al hadhihi janazah min al-ibadah min al-khair min ahli al-khair min ahli al-Qur'an min al-Qur'an min ahlil maghfurin min ahlil maghfurin bi rahmatika ya rabb rabbana atina fid dunya hasanah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril fatihah.